Ya, tahun 2018 warga Jawa Barat akan memilih gubernur yang baru. Sejumlah nama telah bermunculan meski belum ditentukan secara final. Nama seperti Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan lainnya telah digadang-gadang beberapa partai. Bagaimanakah peta dukungan partai dan warga Jawa Barat terhadap sejumlah nama yang beredar? Seberapa besar kesempatan nama-nama lain selain Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi dalam bersaing dalam Pilgub 2018 nanti? Dan sudah nanti akan diulas bersama Pak Asep Warlan, pengamat politik dari Universitas Pajajaran. Namun sebelum itu kita akan memaparkan sejumlah data terlebih dahulu mengenai peta dukungan partai politik terhadap sejumlah nama di Jawa Barat di Pilkada nanti di tahun 2018. Kita akan lihat yang pertama adalah nama-nama yang sudah muncul, diantaranya adalah nama Ridwan Kamil yang sudah sejak awal digadang-gadang atau diusulkan oleh Partai Nasdem, di mana partai pengusung Partai Nasdem sudah dan juga Ridwan Kamil menyatakan sudah ada komunikasi dengan parpol yang lain, di mana semuanya adalah P3 dan juga PKB. Jadi kalau kita prediksikan untuk Ridwan Kamil saja di Nasdem ada 5 kursi, PKB 7 kursi dan juga P3 9 kursi. Ini yang menarik adalah Ridwan Kamil muncul dari sebagai sosok nasionalis dan sejumlah pengamat menyatakan idealnya Ridwan Kamil didampingi oleh sosok dari Partai Islam. Nah, nanti kita akan lihat bagaimanakah kemudian Ridwan Kamil dengan siapa nanti dipasangkan, kita belum bisa memprediksi, namun dari pernyataan sebelumnya sudah ada PKB atau P3, ini yang kemudian bisa dibaca sejauh ini. Dan berikutnya ada nama Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi baru saja kemudian didukung oleh Partai Golkar dengan jumlah kursi di DPRD Jawa Barat. Golkar memiliki 17 kursi dan Deddy Mulyadi juga memiliki nama yang cukup populer di Jawa Barat karena saat ini juga menjadi pejabat atau bupati di Purwakarta. Dan berikutnya selain Deddy Mulyadi ada nama Deddy Mizwar, di mana Deddy Mizwar memiliki partai pendukung yaitu PKS dengan jumlah kursi di DPRD Jawa Barat sebanyak 12 kursi. Ini adalah nama-nama yang baru saja bermunculan di bursa calon gubernur di Jawa Barat, dan selain 3 nama ini juga ada nama-nama seperti Desi Ratnasari dan juga Dede Yusuf. Kita akan lihat sebetulnya bagaimana elektabilitas dari calon gubernur atau nama-nama yang menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Seperti dari hasil survei Poltreking, survei dilakukan pada 18 hingga 24 Mei 2017 memunculkan nama Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas paling tinggi mencapai 21,38% dan diikuti di nomor 2 dengan jarak yang sangat-sangat jauh yaitu Deddy Mulyadi 4,88%, diikuti Deddy Mizwar 3,8%, Dede Yusuf 1,7% dan juga Ruzhanul Ulum 1,75%. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Poltreking. Kemudian elektabilitas dari hasil survei program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, di mana juga survei dilakukan di medium atau periode Mei hingga Juni 2017. Ridwan Kamil memiliki elektabilitas paling tinggi hingga 40,4%. Diikuti di nomor 2 ada Deddy Mizwar 22,3%, dan uniknya di sini Deddy Mulyadi justru diletakkan atau memiliki urutan terendah dalam elektabilitas dari 5 calon yang ada dilakukan survei. Nah, bagaimanakah sebetulnya peta politik setelah muncul nama Deddy Mulyadi yang diusung Partai Golkar? Kita langsung saja bergabung bersama Asep Warlan, pengamat politik dari Universitas Pajajaran. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Pak Ade, saya dari Parahyangan, Universitas Parahyangan. Ya, baik. Kalau kita lihat ini petanya apakah memang sangat hanya menunggu kehadiran PDIP, kemudian memberikan dukungan kepada salah satu partai, atau seperti apa Anda membacanya? Ya, sebagaimana dijelaskan di awal bahwa memang sekarang sedang ada komunikasi politik yang sangat intens. Ada sebuah proses yang hemat saya sangat betul menjadikan berbagai macam partai menjaring dengan sangat cermat, hati-hati, karena ini juga ada hubungannya dengan kabupaten kota, kan ini serentak, sehingga harus betul melihat dari koalisi itu harusnya juga linear dengan yang di kabupaten kota begitu. Maka tidak mudah untuk bisa memastikan pasangan-pasangan di berbagai daerah juga begitu. Nah, sehingga kelihatannya memang ada 3 kekuatan yang selama ini menonjol dan selalu saja diperbincangkan di berbagai macam forum maupun di hasil survei gitu ya. Ada Ridwan Kamil, ada Deddy Mizwar, ada Deddy Mulyadi begitu. Nah, kemudian juga kemarin kita dengar ada pernyataan yang sangat resmi mungkin, yaitu Pak Deddy Mulyadi sebagai kader dari Golkar yang akan dimunculkan begitu.
Nah dengan Baik. demikian memang kelihatannya akan menjadi ramai pemasangannya seperti apa begitu di antara kandidat yang besar tadi, yang 3 tadi begitu. Nah karena Baik, jadi demikian, karena dengan demikian memang ini ya jadi nanti akan yang meramaikan adalah justru nanti pasangan-pasangan siapa yang akan dipasangkan dengan Deddy Mulyadi maupun dengan Ridwan Kamil begitu ya? dari Demizar ya, itu yang sekarang akan dijajaki oleh banyak partai gitu ya. Mana yang paling layak, mana yang paling bisa memungkinkan menguntungkan partai dan pasti memenangkan pilkada nanti begitu. Kang Ade. Baik, baik. Pak Asep, PDIP kan memiliki kursi paling banyak juga di DPRD Jawa Barat. Kira-kira kemana dukungan dari PDIP? Apakah kemudian konstelasi politik di pusat juga menentukan konstelasi politik di Jawa Barat? Karena kita tahu bahwa Golkar maupun Nasdem sama-sama pendukung partai pemerintah di pusat. Tapi bagaimana dengan di Jawa Barat? Apakah ada pengaruhnya nanti? Dan kemana kira-kira PDIP akan berlabuh? Boleh jadi ada pengaruhnya Kang Ade. Mengapa demikian? Karena memang dari sisi kedekatan gitu ya, kedekatan antar partai itu memang PDIP dengan Nasdem agak dekat begitu ya. Kita tahu di berbagai macam level begitu di pusat maupun di DKI kemarin begitu. Nah sehingga boleh jadi Kang Ade, boleh jadi nih dipasangkan antara Ridwan Kamil misalnya nanti dengan Golkar, bisa jadi pada Deddy Mulyadi misalnya. Sangat boleh jadi itu terjadi begitu. Nah oleh karena itu hemat saya PDIP kemungkinan besar, karena toh juga yang daftar di PDIP juga masih sangat boleh jadi masih di bawah apa yang disurvei begitu. Di sana ada Pak Iwa, di sana ada kader ada Bu Putih, ada Pak Abdi Yohana begitu ya. Nah mungkin saja sangat terbuka kemungkinannya untuk berkomunikasi dengan Golkar. Gitu ya, dalam hal ini adalah dengan Pak Deddy Mulyadi begitu ya. Nah sehingga kursi yang akan dukungan yang akan dilakukan oleh itu lebih banyak. Ada PDIP, ada Nasdem, ada P3, ada PKB, mungkin akan lebih banyak ke sana begitu. Karena memang bagaimanapun juga pengaruh nasional, pengaruh DKI sangat juga di Jabar sangat boleh terjadi seperti itu begitu. Baik, baik. Konstelasinya dan koalisinya. Ya, Pak Asep, kita belajar dari pilkada sebelumnya di Jawa Barat, artinya di situ ada 2 sosok nasionalis, di waktu itu ada Rika, ada Dede Yusuf, lalu kemudian juga yang menang justru dari PKS, yaitu Aher. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, katakanlah simulasinya adalah Deddy Mizwar maju dari PKS, lalu kemudian juga ada 2 tokoh nasionalis di situ, ada Ridwan Kamil dan juga ada Deddy Mulyadi. Kira-kira suara nasionalis akan terpecah atau akan seperti apa Anda membacanya? Bisa begitu. Atau nasionalis dengan agama seperti itu kiranya Kang Ade. Bisa juga ada kombinasi-kombinasi misalnya. Saya tidak betul kemungkinan misalnya pada Deddy Mulyadi itu juga akan menggandeng tokoh Islam. Misalnya Pak UU, misalnya tokoh P3 gitu. Itu jangan sangat terbuka. Ridwan Kamil juga bisa menggandeng AAG misalnya. Deddy Mizwar tokoh nasionalis misalnya yang digandeng juga gitu ya. Atau tokoh yang netral misalnya tidak berpartai dan tidak berkonotasi identitas agama misalnya. Sangat terbuka untuk itu. Hemat saya Kang Ade, pola cara kerja, kemasan, substansi, tim sukses mungkin akan beda dengan DKI. Tapi dari segi koalisinya, komunikasi politiknya memang mungkin akan mirip-mirip begitu. Oleh karena itu Kang Ade, bisa saja berhadapan antara nasionalis dengan agama begitu, atau di antara keduanya berkombinasi begitu. Nah yang paling mungkin adalah memang nasionalis dan agama, kelihatannya itu yang akan lebih menonjol. Baik. Maksud saya mungkin saja Pak Ridwan Kamil dengan Pak Deddy Mulyadi gitu. Pak Deddy Mizwar dengan tokoh lagi agama yang lainnya misalnya. Pak Asep, mungkin tidak Partai Golkar kemudian berkoalisi dengan PKS? Itu terbuka sekali, sangat terbuka sekali. Misalnya, katakanlah Pak Deddy Mulyadi misalnya dengan Pak Ahmad Haiku misalnya dari PKS. Itu juga dua-duanya ada kader. Nah hemat saya juga tidak butuh kemungkinan untuk itu. Walaupun Kang Ade, dari sisi pemenangan memang ini kurang strategis begitu. Karena bagaimanapun juga Gerindra dengan PKS sudah sangat dekat begitu. Sangat dekat, sangat juga mungkin banyak komitmen-komitmen yang dalam ini mungkin akan mendukung Deddy Mizwar misalnya begitu. Nah sehingga kalau masuk ke Deddy Mulyadi di sana, apa mungkin Deddy Mulyadi menggandeng atau digandeng dengan Deddy Mizwar gitu ya. Nah apakah bisa begitu? Sangat terbuka. Jadi gini maksud saya, dalam waktu dekat ini memang belum dilihat sejauh mana pasangan itu akan dilakukan. Tapi nanti sekitar akhir Agustus akan lebih jelas lagi bagaimana pemasangan-pemasangan di antara tokoh-tokoh yang tadi disebut begitu. Baik. Kadang-kadang kalau kita bicara soal Pilkada Jawa Barat dengan berbagai macam kekhasannya, dengan banyaknya jumlah pemilih, dengan luasnya wilayah, apakah kemudian elektabilitas memiliki hanya satu-satunya peran kunci atau mungkin ada strategi lain yang kemudian akan menjadi kunci pemenangan menaklukkan Jawa Barat, Pak Ade, Pak Asep? Kang Ade begini, hemat saya sekarang ini kan isu-isunya sudah sangat jelas begitu ya, bahwa Jabar ini tidak konteks pada
SARA begitu ya, tidak konteksnya pada nasionalisme agama begitu. Konteksnya adalah pembangunan Jawa Barat. Hemat saya itu menjadi sangat menonjol ketimbang hal-hal lainnya. Oleh karena itu, strategi, kemasan, substansi begitu ya, tim sukses, jaringan yang akan diraih begitu, bukan pada konteks-konteks itu. Makanya hebat saya Kang Ade tidak menutup kemungkinan misalnya PDIP, Nasdem itu menggandeng P3, yang P3, PKB, PAN yang basis agamanya kuat di Jawa Barat misalnya begitu. Itu juga sangat tidak menutup kemungkinan itu. Demikian juga PKS Gerindra dia menggandeng misalnya Golkar yang juga sangat kuat dari sisi nasionalisme atau ciri-ciri non agamanya begitu. Jadi hemat saya isu agama, isu kaitannya dengan katakanlah saran itu tidak terlalu menonjol di Jawa Barat hemat saya. Isunya tidak itu lagi begitu. Tapi dalam konteks koalisi itu sangat boleh jadi akan berhadapan-hadapan seperti itu. Konteks koalisi ya, bukan isu substansinya begitu. Baik, baik. Pak Asep, satu lagi. Ini kalau kita lihat Deddy Mulyadi muncul dan kemudian juga dicalonkan oleh Partai Golkar. Seberapa besar kansnya untuk kemudian bisa bersaing ketat dengan seorang Ridwan Kamil yang saat ini kalau dari lihat elektabilitas memiliki elektabilitas yang sangat-sangat tinggi? Kade, kalau Pak Deddy Mulyadi itu kan dia punya jaringan ya sebagai ketua partai. Maka penetrasi ke semua daerah itu sekarang sangat efektif. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Idrus Marham gitu ya. Pak Ridwan Kamil terkenal tapi dia bukan pimpinan partai. Dan dia tidak bisa belusukan ke seluruh Jawa Barat. Tapi sangat dikenal betul oleh publik Jawa Barat. Pak Deddy Mizwar, dia orang petahana yang sangat dikenal oleh Jawa Barat begitu. Oleh karena itu, hemat saya tidak berarti Ridwan Kamil akan lebih unggul dari Deddy Mizwar atau lebih unggul dari Deddy Mulyadi begitu. Karena basis-basis pemilihnya sangat spektrumnya luas betul. Nah, pada Ridwan Kamil yang disurvei mungkin adalah kelas menengah ke atas atau di perkotaan. Tapi Deddy Mulyadi, Deddy Mizwar itu ke desa-desa misalnya begitu. Nah, itu memang akan sangat ketat begitu di antara tiga orang ini. Itu hemat saya. Agi misalnya jangan salah Kang Ade ya, itu juga sangat kuat begitu dari basis pemilihnya begitu. Itu juga merata betul seluruh Jawa Barat. Artinya ini akan menjadi pertarungan elektabilitas melawan mesin partai begitu ya Pak Asep ya? Ya, satu lagi adalah program, visi misi dan programnya begitu. Karena dengan visi misi kan ada 5 yang figur, visi misi program, partai yang mengusung, tim suksesnya, dan dana yang disediakan. Hemat saya itu akan sangat menentukan siapa akan memenangkan Pilkada Jawa Barat ini. Dan juga antara konsistensi antara polisi dengan kabupaten kotanya juga begitu. Baik. Terima kasih Pak Asep telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sama-sama. Dan pemirsa, kita akan sambung dengan informasi lain di Metro Pagi Prime Time usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.